baginda Nabi dalam keadaan khutbah yaumal Jumat, yakni khutbah Jumat, beliau masuk ke masjid langsung duduk, walam yusolli tahiyatal masjid. Beliau belum sholat tahiyatal masjid. Panadahu Nabi, akhirnya Nabi berseru kepada orang itu. Nabi dalam keadaan apa nih Pak? Dalam keadaan apa? Khutbah. Jadi oleh wong khutbah ngomong dengan jamaah itu boleh, tapi ngomong yang dalam konteks ada kaitannya dengan kemaslahatan. Ya. Itu Nabi pas khutbah, orang itu masuk langsung duduk, ditanya, "Sholat lah, Mas?" Berbahasa sini ya, Mas, pokang. Sampean sudah sholat belum 2 rakaat? Dereng ya Rasul, belum. Berdiri kamu, sholat 2 rakaat. Langsung berdiri orang itu Pak. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Berarti kan Nabi sedang khutbah, dialog, gitu nggih? Berbicara dengan makmum atau mustami', orang yang sedang mendengarkan khutbah. Gitu. Karena pernah ada kejadian Pak, seorang khotib, tapi nggak usah sebutkan siapa. Seorang khotib itu beliau menyeru jamaah sebelum khutbah ini, jamaah tolong shaf yang kosong diisi. Yang nyeru bukan tukang pengumuman itu, bukan yang mengumumkan di awal Jumat, tapi khotib, karena melihat ini sudah waktunya khutbah kok duduknya saya ono adoh gitu, gak merapat yang bagus dalam satu shaf. Akhirnya khotib ini menyerukan itu, rapatkan, luruskan, maju, shaf yang masih kosong diisi. Karena kan aneh toh nggih, aneh wong khotib kok lha apa nyeru suruh jamaah maju segala, kan begitu. Akhirnya karena orang ini gak ngerti, dipikir itu adalah hal yang dilarang atau hal yang tidak boleh bagi seorang khotib berbicara kepada makmum. Wah, itu langsung diprotes. Setelah khutbah, tapi protesnya setelah khutbah. Bahkan protesnya itu tidak hanya ke yang bersangkutan, langsung ke lembaga. Ini tolong Ustadz ini, gak usah dijadwal di masjid. Kenapa Pak? Masa dia khutbah ngomongin jamaah? Kan gak boleh. Siapa yang bilang gak boleh? Nabi ngomong dengan jamaah. Paham ya? Nah, tapi yo kalau misalkan jamaahnya belum ngaji begini, ya jangan dipraktekkan ini. Nanti diprotes lagi jenengan gitu ya. Tapi nek misalkan itu terjadi di Mukarramah, misalkan waktu khutbah masih begini nih, yang di sana dan di sana, harusnya kan mengisi shaf dulu toh nggih, merapatkan shaf, merapikan barisan. Kok seandainya terjadi seperti itu, ada khotib yang menyerukan untuk merapatkan, jenengan jangan kaget seandainya terjadi. Nah, jenengan sudah tahu ilmunya. Yang kaget-kaget itu kan yang nggak tahu ilmunya. Paham ya? Gitu. Dah, kembali lagi. Sholaita, apakah kamu sudah sholat? Kata Nabi. Walalah, belum ya Rasul. Kum fasalli rakaatain. Kemudian Nabi menyuruh orang itu, memerintahkan orang itu untuk sholat, untuk berdiri, dan kemudian sholat 2 rakaat tahiyatal masjid. Dari riwayat ini amara al-khatib seorang khatib gini aja, amrul khatib wa nahyihi, perintahnya khatib, wa nahyihi dan larangannya khatib,
fil khutbati, di dalam kondisi khutbah, wa bayanul ahkami, dan menjelaskannya khatib pada hukum-hukum al-muhtaju ilaiha, yang dibutuhkan, yang dibutuhkan hukum-hukum itu, layak ta'u at-tawalli al-masyrut fil khutbah, bal kullu dzalika yu'addu minha. Ngomongnya khatib itu tidak dianggap memutus khutbah. Itu mengapa kok tidak? Mengapa tidak masalah khatib berbicara, yang penting ada berkaitan dengan maslahat atau hukum-hukum tertentu. Kayak tadi nyuruh orang sholat sunnah. Sholat sunat tahiyatul masjid itu sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Merapatkan shaf, merapikan shaf, sunnah apa tidak sunnah? Sunnah. Meskipun secara teks, secara sharih, hadis yang menjelaskan tentang apa namanya tadi, khatib nyuruh rapat makmum nggak ada. Kalau imam nyuruh rapat makmum ada. Sawu sufufakum gitu ya. Sawu sufufakum, rusu sufufakum ada. Tapi khatib menyuruh makmum untuk merapatkan nggak ada hadisnya. Ya. Tapi masuk dalam makna hadis ini. Ya. Jadi khatib boleh berbicara dengan makmum, boleh menjelaskan sesuatu, boleh memerintahkan atau melarang sesuatu. Bahkan di sini wanahyihi Pak, wanahyihi fil khutbah. Khatib boleh merintah dan boleh melarang meskipun dia dalam keadaan khutbah. Berarti kalau kita melihat dohirnya keterangan ini, ketika ada orang yang ngomong di tengah-tengah khutbah terus ditegur sama khatib, boleh nggak? Boleh. Kalau yang negur sama jamaah, boleh nggak? Nggak boleh. Nah gitu Pak. Nyambung nggih? Maka idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansyid, kalau kamu berkata dengan kawanmu, kawan sesama mendengarkan khutbah, diam. Enggak boleh. Karena kalau semua bilang diam, sini diam, rame dhewe akhirnya sama masjid. Gitu nggih. Tapi kalau khatib tok yang negur enggak rame. Ya, Pak, tolong yang sebelah pojok sana. Jangan ramai sendiri ya. Tolong dengarkan nasihat-nasihat. Tolong dengarkan ayat-ayat hadis-hadis yang dibaca oleh khatib. Terus kita lanjutkan lagi khutbahnya misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini malah yang jarang. Hampir nggak pernah ya. Jadi pernah nggak mendapati khatib negur jamaah rame? Pernah nggak? Nggak pernah. Ini cara henek ngono ya rame juga gitu. Pasti rame itu viral. Wah, anu Pak, khotib di tempat saya tadi itu ada orang ramai ditegur gitu nggih. Itu viral. Ya Allah. Enggak apa-apa. Khotib memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu di dalam khutbah dengan alasan menjelaskan apa? Suatu hukum. Jamaah, tolong yang di belakang jangan ramai sendiri karena mendengarkan khutbah ini merupakan kesunahan yang sangat dianjurkan, dan barang siapa yang berbicara pada saat khotib khutbah faqad lagat, maka sungguh dia telah sia-sia Jumatan. Nah, menerangkan hukum ini gak apa-apa. Terus kembali lagi masuk ke tema atau penjelasan khutbahnya tadi apa, lanjut lagi gak apa-apa. Dan itu tidak dianggap memutus khutbah. Tidak dianggap memutus khutbah. Ini dari riwayat hadis yang singkat, yang pendek, dijelaskan oleh ulama begitu luar biasa. Yang kedua, masyru'iyatu sholati raka'ataini,
liman dakhalal masjid tahiyatan lahu. Disyariatkan sholat 2 rakaat ketika seseorang masuk ke dalam masjid. Tahiyatan krana bentuk penghormatan lahu terhadap masjid. Jadi seseorang yang masuk masjid kemudian langsung sholat, maka secara otomatis dia menghormati masjid itu. Karena masjid itu yubna lis sajdah. Masjid itu dibangun untuk sujud. Betul nggih? Untuk sholat. Maka ketika jenengan masuk masjid langsung sholat, langsung sujud, itu artinya jenengan menghormati masjid itu. Jenengan masuk masjid kok terus jagongan, masuk masjid kok terus duduk-duduk, masuk masjid kok langsung tidur-tiduran di masjid, ya enggak apa-apa, tapi tidak menghormati masjid. Nah, menghormati masjid begitu masuk langsung sujud, langsung sholat. Sehingga sering kami cuplik pendapat, sering kami matur sampaikan tentang pendapat, barang siapa yang dia masuk masjid kok langsung sholat, maka dia sekaligus include mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Meskipun dia tidak niat tahiyatul masjid. Dia masuk masjid ya karena posisinya waktunya mepet, cukup untuk 2 rakaat saja. Misalkan dia sholat qobliyah masjid, qobliyah maghrib atau qobliyah subuh atau qobliyah isya dan seterusnya, maka dia otomatis begitu masuk sholat qobliyah dapat pahala tahiyatul masjid. Karena pengertian tahiyat masjid itu ketika orang masuk masjid kok langsung sholat, itu berarti dia tahiyat menghormati masjid. Bahkan umpama panjenengan masuk masjid kok langsung sholat fardu krono sudah iqomat misalkan, maka secara otomatis dengan sholat fardu, sholli fardu subhi, sholli fardu maghrib, sholli fardu turi, Allahu Akbar, karena jenengan masuk langsung sholat, maka otomatis mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Fardunya jelas, mau niatnya sholli fardel tadi, tapi kita mendapatkan nilai plus yaitu tahiyatul masjid. Paham nggih? Jadi sholat tahiyatul masjid itu bisa digabung ya, atau bisa include pahalanya masuk ke dalam sholat-sholat yang lain. Syaratnya apa? Nah, syaratnya nih atau ketentuan-ketentuannya. Qala Syafi'i, berkatalah Imam Syafi'i, tahiyatul masjidi masyru'atun fi jami'il awqat. Salat tahiyatul masjid masyru'atun disyariatkan fi jami'il awqat, di seluruh waktu-waktu. Salat tahiyatul masjid itu Bapak Ibu tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi apa? Waktu. Fi jami'il awqat. Bahkan sholat tahiyatul masjid ini bisa dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Kemarin kita membahas waktu-waktu yang dilarang loh nggih. Pada saat matahari terbit, pada saat matahari tepat di atas kepala, pada saat matahari tenggelam. Ya, itu kan nggak boleh sholat sunat, nggak boleh sholat sunat. Tapi di sini dijelaskan, ya, sholat tahiyatul masjid itu masyru'atun disyariatkan di seluruh waktu, hatta waqtal khutbati lil Jum'at, sehingga waktu khutbah Jumat sekalipun, maknanya waktu khotib sedang khutbah sekalipun, makmum dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid.
bahkan terus ini. Wa in takarrara dukhuluhu al masjid. Meskipun bolak-balik seseorang itu keluar masuk masjid. Dengan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Wiritan sedilok, metu meneh. Keluar tidak tahu kemana gitu. Kok noto sandal atau apa keluar masjid. Terus masuk masjid mana? Itu disunahkan sholat sunat tahiyatul masjid lagi. Ini rata-rata orang tahiyatul masjid sekali itu apa ya? Ini enggak. Jenengan melebu metu masjid, keluar masuk masjid, tetap disunahkan tahiyat. Nah, Pak, jenengan tadi kan sholat apa? Tahiyatul masjid. Loh, tadi kan sudah kayaknya. Iya. Kok sholat lagi? Oh, saya tadi habis keluar kok. Noto sandal terus masuk lagi. Enggak apa-apa. Nah, gitu nggih. Nah, tadi kok ada keterangan sholat tahiyatul masjid ini boleh dilakukan waktu kapan saja? Ya. Bahkan sholat-sholat yang dilarang di waktu-waktu yang dilarang sholat, padahal kemarin kan kita menyebut itu ada sholat sunat yang nggak boleh dilakukan di waktu-waktu yang dilarang, betul nggih Pak? Dijelaskan di sini. Wa khumila, dan diarahkan hadis sunnahyi, hadis tentang larangan anis sholat ba'dal fajri, setelah sholat subuh sampai tatlu asamsi, sampai terbitnya matahari. Setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari dilarang sholat apa enggak Pak? Jangan habis sholat subuh boleh sholat sunat apa enggak? Enggak boleh toh nggih. Setelah asar boleh sholat sunat enggak? Enggak boleh. Hatta taghrubu li sholat. Ya. Apa nih? Ada telepon. Jenengan di situ aja Mas. Atau kok nelpon nang. Atau siapa tahu penting ya. Telepon apa alarm? Oh, alarm, tak kira telepon. Aman Gus, aman Gus. Alarm. Kun. Dilanjut nggih. Nah, kan ada hadis Bapak Ibu tentang larangan-larangan sholat setelah sholat subuh, larangan sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, itu untuk sholat-sholat sunat yang tidak punya sebab. Sekali lagi, sholat-sholat sunat yang tidak punya sebab, atau diistilahkan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu nggak punya sebab Pak. Pokoknya kepengen sholat sunat, sholat aja, nggak ada sebab apa-apa. Gitu. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid ini ada sebabnya. Jadi kan kenapa kok tahiyatul masjid Pak? Sebabnya masuk masjid. Nah, gitu. Gitu nggih? Karena nggak bisa dilakukan ketika jenengan tidak masuk masjid. Jenengan di rumah misalkan. Sholat tahiyatul masjid, omah kok masjid. Omah ya omah. Kok jenengan sholat di rumah, sholat tahiyatul rumah. Tahiyatul bait misalkan. Jenengan di lapangan sholat tahiyatul lapangan misalkan. Enggak enak gitu nggih. Nah itu arahnya nanti diarahkan ke sholat sunat mutlak saja kalau di dalam waktu-waktu yang tidak dilarang. Misalkan ada orang sholat Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan, terus dia datang langsung sholat. Jenengan lihat saja matahari sudah tinggi apa belum. Kalau matahari sudah setinggi satu tombak, berarti dia anggap saja sholat sunat mutlak gitu saja. Atau misalkan dia siapa tahu niat sholat sunat duha atau niat sholat sunat isyraq suruk, boleh juga. Tapi kalau matahari belum terbit di lapangan nggak boleh sholat. Sholat apa? Karena yang boleh tahiyatul masjid aja yang punya sebab tadi. Gitu. Nah, ini termasuk keterangan yang menjawab bagaimana
sholat tahiyatul masjid kok boleh dilakukan di setiap waktu? Ada sholat-sholat yang dilarang melakukan sholat pada waktu-waktu itu. Jawabannya adalah karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang du sababin, sholat yang memiliki sebab. Jenengan kok sholat pak, sholat tahiyatul masjid? Ya sebabnya saya masuk masjid. Karena kalau nggak ada sebab masuk masjid, tidak ada kesunatan sholat tahiyatul masjid. Tuh. Nah ini kalau kita berbicara masjid secara khusus. Kalau masjid secara umum tempat-tempat sujud gitu ya, maka musola itu juga tahiyatul masjid, karena musola itu ya tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Kayak Nabi sering mengistilahkan sholat itu dengan sujud. Itu loh ya, pada saat seorang sahabat ditanya, kamu tak kasih satu permintaan, kamu minta apa? Ya. Kemudian dia minta, ya Rasul, saya pengen menjadi kawanmu nanti di surga. Kemudian jawabannya Nabi, oke, enggak apa-apa, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu bikas roti sujud, dengan memperbanyak sujud. Maknanya dengan memperbanyak sholat. Sholat apa ini? Sholat sunnah. Gitu. Sholat sunnah. Karena sholat fardu nggak boleh diperbanyak. Yang boleh diperbanyak sholat apa? Sunnah. Sholat fardu pakem. Ya paten dari sononya. Subuh cuma 2 pak, tanggung pak. Sudah bangun tidur. Masuk cuma 2 rakaat. Tambahilah 4 kah berapa gitu, nggak boleh. Pakem. Tapi kalau sholat sunat boleh dengan tambahi sampai mastatoktum, dengan kadar semampu panjenengan. Panjenengan mau sholat malam 10 rakaat boleh, 20 rakaat boleh, 50 rakaat boleh. Bahkan ulama-ulama wali-waliullah ini sholat malam sampai 100 rakaat semalam. Jenengan pernah pak sholat malam 100 rakaat pak? Kalau nggak pernah ya berarti sama kayak saya berarti ya. Ya. Paling banyak ya pas Ramadan ya pak ya. 23 gitu nggih. 20 tarawihnya, tambah 3 witirnya, tambah nanti tahajud 2, hajat 2, terus ngono ae. Iku wis paling akeh nih, paling kathah, paling banyak. Ya Allah. Sudah nggih? Jadi jangan salah paham. Mengapa sholat tahiyatul masjid itu kok dibolehkan setiap saat, setiap waktu? Karena dia tidak termasuk sholat mutlak tadi, tapi dia termasuk sholat yang memiliki sebab. Waqala, dan dikatakan atau dan berkatalah waqala bi anna rasul lam yatruk at-tahiyyat bihalin minal ahwal. Dan dalam hal ini dikatakan sesungguhnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yatruk at-tahiyyat, tidak pernah meninggalkan tahiyatul masjid sama sekali. Nabi niku masuk masjid niku mesti tahiyatul masjid, mesti tahiyatul masjid. Wa amara hadad dakhilil masjid wa huwa yaktubu. Wa amara, dan boleh memerintahkan hadad dakhilah, pada orang yang khatib tadi boleh memerintahkan kepada orang yang masuk masjid tadi, yang belum sholat tadi, wa yaktub, meskipun dia dalam keadaan khutbah pak, boleh pak. Ayyakum apa yusalli rakaataini, hendaknya seseorang tadi sholat 2 rakaat. Falaula siddata ihtimamir rasul biha lama amaru bis sholat asna al khutbah. Kalau seandainya, ini penjelasannya, kalau seandainya sholat tahiyatul masjid itu gak penting, maka Nabi gak bakalan memerintahkan orang itu, sedangkan beliau di tengah-tengah khutbah. Dibiarin aja, gak penting aja kok. Tapi karena penting, tahiyatul masjid ini penting sekali, luar biasa sekali, maka beliau meskipun di tengah khutbah, beliau memerintahkan orang Nabi untuk sholat. Masya Allah. Ini penting sekali tahiyatul masjid.
Faqala Malik karahatu dzalik fi awqatin nahi. Nah, berbeda dengan pandangan Imam Malik. Kalau tadi Imam Syafi'i toh nggih. Imam Syafi'i kan mengatakan sunnah di segala waktu, kapan saja. Waqala Malik, Imam Malik berpendapat, karahatu dzalik fi awqatin nahi. Makruhnya tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang. Kalau beliau kata Imam Malik, wah ya enggak. Tahiyatul masjid itu ya tetap di waktu-waktu yang diperbolehkan. Kalau waktu-waktu yang dilarang sholat sunat tadi ya enggak oleh, enggak usah. Bahkan jenengan habis subuh begini, terus keluar, terus masuk lagi, masuk masjid lagi, enggak usah tahiyatul masjid kata Imam Malik. Kata Imam Malik ini. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, sunnah apa enggak? Sunnah, ya sunnah. Wa hurmatu dzalika asna al-khutbati. Bahkan beliau mengatakan dan haramnya atau larangan, dilarang salat di tengah-tengah khutbah. Salat tahiyatul masjid tadi, wa asna atulu isyamsi, wa asna al-ghurub, dan di tengah-tengah terbitnya matahari, di tengah-tengah tenggelamnya matahari, intinya di waktu yang dilarang. Wa in takarraru dukhuluhu fil masjid kafathu al-ula. Bahkan kata Imam Malik, seandainya orang itu wirawiri keluar masuk masjid, cukup satu kali saja tahiyatul masjid. Berbeda toh ya dengan pendapat Imam Syafi'i. In qaruba ruju'u urfan, jikalau berdekatan kembalinya, maksudnya gini, keluar seret, ngapain tadi, noto sandal atau apa, nggak ada 1 menit 2 menit langsung masuk lagi ya, itu nggak usah. Tapi nek metune suwe, keluar seret, setengah jam, balik lagi masuk masjid, itu baru disunahkan dalam madzhab Imam Malik. Setengah jam maupun 1 jam maupun berapa gitu ya, pokoknya rodok suwe lah, itu disunahkan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau keluar masuknya sebentar, keluar ya masuk lagi atau wudhu masuk lagi, ya wes gak usah. Jarak antara keluar dan masuknya tadi sebentar kan. Ini Pak, sampai dijelaskan oleh para ulama itu detail semacam ini. Faqala Abu Hanifah, mana tadi? Wa illa kararaha. Wa illa jikalau kembalinya tadi agak lama, kararaha, maka dia disunahkan mengulang tahiyatul masjid. Faqala Abu Hanifah karahatu dzalik fi awqatin nahi wa asna al-khutbah. Kalau Abu Hanifah berpendapat makruh sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang. Tadi pas terbitnya matahari, tenggelamnya matahari tadi ya. Wa asna al-khutbah, dan di tengah-tengah khutbah makruh. Wala tatakarrara bidukhulihi, dan tidak usah diulang-ulang bidukhulihi, sebab masuk masjid. Sebab masuk yang orang fil masjid dalam masjid. Bal takfi tahiyatan wahidatan fil yaum. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, jenengan sehari semalam 1 kali aja tahiyatul masjid. Oh gitulah. Namanya pendapat ulama kan ya macam-macam, tentu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Kalau Imam Malik tadi pokoknya yang penting jenengan keluar masuknya itu waktunya agak lama, boleh ngulang. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i pokoknya setiap jenengan keluar masuk boleh tahiyatul masjid. Kalau Imam Abu Hanifah cukup jenengan sehari semalam sekali aja tahiyatul masjid, meskipun jenengan keluar masuk berkali-kali dari masjid itu. Itu Pak. Waqala Ahmad, adapun Imam Ahmad tusannu tahiyatul masjidi, disunahkan tahiyatul masjid likulli dakhilin, bagi tiap-tiap orang yang masuk fi ghairi awqatil karahah, selain waktu-waktu yang dimakruhkan. Qabla ayajlisa, sebelum dia duduk. Sebelum dia duduk kata Imam Ahmad. Kalau dia sudah duduk, hilang kesempatan tahiyatul masjid. Ada orang duduk, ada orang duduk. Ada orang masuk, terus duduk. Terus dia berdiri tahiyatul masjid, wes kelewat itu waktunya. Telat sampai. Mas duduk duluan kok. Itu nggih. Kudune masuk langsung enggak duduk-duduk dulu. Maka tadi di awal saya sampaikan, enggak duduk-duduk dulu, enggak ngobrol-ngobrol dulu dengan kawan. Enggak baring-baring dulu.
Misale. Wa in kana mutatahhiran walau takarrara dukhulul masjid ghairal khatib dakhala al khutbah. Walau takarrara dukhulu, meskipun bolak-balik keluar masuk masjid. Ghairal khatib dakhala al khutbati. Nah, kalau menurut Imam Ahmad ini sholat tahiyatul masjid tadi ghairu khatib dakhala lil khutbah. Selain khatib yang dia masuk masjid untuk khutbah, itu enggak usah sholat tahiyatul masjid. Enggak usah apa? Tahiyatul masjid. Di khatib langsung itu masuk langsung naik mimbar. Langsung naik mimbar. Kayak nanti dijelaskan ya. Khatib itu kalau kita melihat dari sisi hukum afdoliyah, khatib itu afdolnya datangnya belakangan. Datangnya apa Pak? Belakangan. Nah, cuma nih khatibnya datang belakangan, takmirnya yang bingung. Iki ndi Pak Ustaz gak teko-teko ngenang ngene gitu nggih. Bingung. Padahal secara fikih khatib itu sunnah datang belakangan. Begitu datang langsung naik mimbar. Bahkan di sini gak usah sholat tahiyatul masjid khatib itu. Langsung naik mimbar. Karena konteksnya khatib juga akan melaksanakan khutbah itu tadi. Sama kayak kemarin kita bahas itu. Jenengan kalau di di Masjidil Haram, begitu masuk masjid pertama, yang disunahkan bukan sholat tahiyatul masjid, tapi apa? Tawaf. Tawaf Pak. Penghormatan Masjidil Haram itu bukan dengan sholat, tapi dengan tawaf. Makanya jenengan masuk langsung tawaf. Nek mari tawaf, selesai tawaf baru sholat. Khatib juga ngoten. Khatib masuk naik mimbar. Tapi yo di sisi lain itu tadi ketika khatibnya datang telat atau bukan telat maksudnya datang belakangan. Jadi belakangan itu kira-kira begini Pak, kira-kira apa namanya ini bagian pengumuman ini sudah kita akan melaksanakan sholat Jumat, pengumuman yang pertama, kedua, ketiga. Terima kasih, silakan tugas untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Kalau misalkan khutbahnya adzannya satu kali, berarti kan khatib langsung naik, gitu nggih? Langsung naik, salam, hari itu adzan. Atau kalau khutbahnya, adzannya 2 kali, berarti adzan dulu. Misalkan khatibnya wis datang tapi ning guri-guri kono. Iki yang bingung kan meneh. Kok gini? Khatibnya yang mana khatibnya ya? Apa meneh sing urung terkenal gitu nggih. Kalau misalkan kula sing teng mriki yo, oh iki Pak Fatoni ning kono, ning pojok kono, ero kabeh. Tapi nek belum kenal khatibnya baru misalkan. Ini kan di LDNO ini kan ada balik baru ya. Kemarin ada beberapa yang baru masuk itu direkrut itu ada 6 kalau tidak salah ya. 6 atau berapa itu. Itu jenengan kalau ada yang khatib kok nggak familiar, belum pernah di sini, bisa jadi itu yang baru-baru, gitu ya, status baru. Nah, itu kalau misalkan dia duduk di sana, jangankan kok duduk jauh Pak, duduk di soft yang kedua aja kadang kalau nggak kenal bingung kok ya, mana ini khatibnya ini nggak ada ini. Mau dilihat, Pak yang pakai sorban, yang pakai sorban banyak ini. Malah bingung. Makanya saya termasuk sering pakai sorban begini ini. Ini sebenarnya antisipasi supaya takmir atau orang yang ngundang itu kenal kalau ini apa? Ini ustadznya yang akan ngisi nanti. Saya itu pernah Pak diundang, tapi yang ngundang bukan tuan rumah, lewat kawan saya. Pak, ini ada kawan saya, kawan kerjanya dia, kawan kantor, minta acara. Lah, terus belum kenal saya orangnya, belum kenal saya. Dulu awal-awal. Sekarang kan
terkenal loh nggih. Biasa masuk YouTube. Biasa apa kok YouTube? Facebook gitu nggih. Nah, yes, Pak Patonis, pajak pasaran wis kenal kabeh. Biyen dulu. Itu saya datang begini, sungguhan biasa pakai kayak tamu undangan yang lain. Saya datang itu disalami sama tuan rumah, Pak. Silakan Pak duduk. Saya duduk di kursi depan gitu ya. Acara akikah kalau nggak salah waktu itu. Duduk saya. Nah, orang ini pas waktunya sudah mau ini, saya duduk bareng jamaah. Mondar-mandir, nelpon teman saya tadi yang pas sip kerja dia. Pak, mana ustadznya nggak datang-datang katanya. Loh sudah. Saya kan WA-an sama kawan saya. Saya sudah datang Pak, aman. Itu telepon. Sudah datang tadi. WA saya sudah datang kok. Loh mana yang kena? Jenengan Pak Ustaz. Salami lagi baru dicap masuk. Bingung dia. Dipikir saya belum datang. Nah, habis itu saya ditegur sama teman saya. Coba jenengan Ustaz, kalau ngisi-ngisi ngaji itu bawa sorban gitu loh, biar ketahuan mana yang ngisi dan mana yang tamu undangan. Akhirnya sampai apa? Sampai sekarang terbiasa. Nah, ya Allah. Ya di samping pakai sorban begini ini juga ada sanatnya atau ijazahnya dari para masyayikh ya. Kiai-kiai kami, kiai-kiai kita, guru-guru kita itu kalau ngaji, kalau taklim, kalau apa namanya ngaos gitu ya. Kalau itu biasanya ya bawa sorban, bawa selendang disampirkan di pundak. Ya, tapi kalau di masyarakat itu tadi, oh ini pakai sorban Pak Ustadz ini. Pak monggo Pak, masuk Pak. Tapi nek wis kenal ya, masih orang ketuan gini mangga dipersilakan. Monggo di dalam. Kok pas gak bawa songkok Pak Ustadz? Lupa. Saya itu pernah Pak pengajian itu lupa gak bawa songkok. Jadi ya buru-buru gitu ceritanya apa waktu itu ya, ketiduran atau apa gitu. Buru-buru. Mepet waktunya langsung bawa sorban terus budal gitu aja. Begitu nyampe lokasi golek songkok, ya Allah ketinggalan songkok. Yang jenengan jangan kaget gitu. Kalau ada ustadz pengajian nggak bawa songkok. Akhirnya ya ini aja ini. Terus diubel-ubel ngeten mawon. Enggak bawa songkok. Kadang niku enten sing mengertian. Anu Ustaz pakai songkok saya aja. Jamaah. Ada yang mengertian, pakai songkok saya aja. Pak, Pak songkok saya lupa tadi Pak. Ini bawa songkok. Yang lupa bawa songkok ya ada, yang lupa ngelepas songkok ya aja. Pasti ngelepas songkok, ngelepas helm gitu. Jadi mau khutbah karena buru-buru tadi Pak. Jadi songkoknya itu begini, langsung dimasukkan helm gini loh Pak. Karena waktu yang mepet, habis parkir motor langsung masuk masjid, helmnya masih dipakai Pak. Saya itu ada itu. Ya punten Ustaz helmnya, oh astagfirullahaladzim baru dicabut songkoknya gini dari dalam helm, baru helmnya ditaruh. Ada itu Pak. Ya, jadi kejadian-kejadian begitu tuh apa nggih lucu dan terjadi unik. Ya, kan nggih. Itu perbedaan pendapat tadi di antara beberapa ulama. Oh, masih ada ini, agak cepat ini. Wa talafa fi tahiyatahal tafutu bil julus amla. Salat tahiyatul masjid itu kesempatannya dengan terlewatkan sebab seseorang itu duduk atau tidak. Qala Malik wa Abu Hanifah la tafutu bil julus. Nah, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah meskipun orang itu duduk enggak apa-apa. Walau tolak, meskipun duduknya suwe, lama. Wa inal julus qablaha makruh. Lihadal hadis al-madkur li anna Rasul amara bis salat ba'da julusi. Cara Imam Malik dan Imam Abu Hanifah enggak apa-apa, ada orang masuk duduk. Terus disuruh salat tahiyatul masjid, enggak apa-apa. Wah, itu kesempatannya hilang. Oh enggak, menurut saya, menurut Imam Malik, menurut Imam Abu Hanifah. Apa alasannya? Orang tadi masuk duduk terus disuruh berdiri sholat gitu. Berarti kan duduk dulu dia. Duduk dulu. Terus Imam Ahmad berkata, la tafutu bil julus al-qasir wa tafutu bil julus idza tala. Menurut Imam Ahmad, delok duduknya. Lihat-lihat duduknya. Kalau duduknya wis suwe, lagi sholat tahiyatul masjid lewat itu. Tapi nek duduknya sebentar,
Datang duduk, tidak lama terus berdiri tahiyatul masjid. Boleh kata Imam Ahmad. Baru ini Imam Syafi'i, pegangi ini ya. Kalau yang tadi anggap aja sebagai wawasan keilmuan. Ini Imam Syafi'i ini. Wafassalah atau wafassalah asy-Syafi'i al-julus. Imam Syafi'i merinci duduk. Imam Syafi'i merinci duduknya. Faqala idza kana al-julus an sahwin aw nisyan fala tafutu wa bi ghairihi tafut. Karek duduke iku sengaja apa lali? Ngeten Imam Syafi'i niki. Aneh Pak. Lali kula Pak. Masuk langsung duduk Lali kalau saya belum sholat tahiyatul masjid. Terus diingatkan. Nah, orang yang duduk yang disuruh Nabi tadi itu diikhtimalkan, diarahkan. Oh, kemungkinan dia lupa. Masuk langsung duduk. Makanya Nabi menyuruh orang itu sholat. Ini Imam Syafi'i, dia dilihat lali apa enggak? Sengaja apa enggak? Nek sengaja duduk utawa lali, maka dia masih ada kesempatan tahiyatul masjid. Tapi nek sengaja duduk dan enggak lali, namanya sengaja kan enggak lali, maka hilang kesempatan tahiyatul masjid. Imam Syafi'i. Amal marminal masjid, adapun orang yang seliwar-seliwar, apa seliwar-seliwar itu? Wirawiri apa riwariwi? Buat tersembarang lah ya. Ada yang bilang wirawiri, ada yang bilang riwariwi. Ya. Litar-kleter ya. Adapun orang yang lewat, fala yutalibu biha indal maliki wa yutalibu biha indal jumhur. Ada orang yang lewat tok. Lewat itu dari sini, pintu sini, lewat seret, entah mau ngambil apa, tek sini ngambil langsung seret keluar. Itu disunahkan salat tahiyatul masjid apa enggak? Kalau kata Imam Malik tidak usah. Tapi menurut mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah tetap disunahkan tahiyatul masjid. Ada perbedaan pendapat. Yang terakhir, al-masjid syartun lil Jumat. Masjid ini syarat untuk didirikannya sholat Jumat lil ittifaq. Nah, sholat Jumat tidak boleh selain di masjid. Annahu la tusra tahiyat li ghairil masjid. Karena tidak boleh tidak disyariatkan tahiyatul li ghairil masjid, sholat tahiyat tadi, kecuali di masjid atau tempat sujud. Tempat yang memang sengaja disiapkan, dibangun untuk ibadah, untuk sujud, untuk sholat. Ini secara umum ya, musola-musola itu ya termasuk. Tapi secara spesifik, secara khusus, masjid itu ya masjid-masjid begini ini. Ada ulama yang menjelaskan perbedaan signifikan masjid dan tidak masjid itu apa? Wakaf. Kalau masjid itu wakaf. Kalau musola itu biasanya tidak wakaf, milik pribadi. Musola, langgar, suro, terus apa lagi? Itu ya istilahnya ya, musola, langgar, suro itu aja. Ada lagi nggak istilahnya? Kayak padepokan. Padepokan, kayak kerajaan, padepokan. Itulah ya. Jadi ini terkait dengan sholat Jumat, hendaknya didirikan di masjid atau tempat sholat khusus tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan monggo? Nggih, Ya, kalau kita sedang sholat sunat, kemudian muadzin mengumandangkan iqamah, apa yang kita lakukan? Apakah dibatalkan sholatnya untuk mengejar keutamaan shaf awal atau takbiratul ihramnya imam, ataukah sholatnya diteruskan mengingat panjenengan apa? Sholat sunat qobliyah itu juga sholat sunat yang luar biasa keutamaannya. Sholat tahiyat masjid tadi juga luar biasa keutamaannya, diterangkan di sini. Kalau nggak penting, kalau nggak utama, nggak mungkin Nabi nyuruh, padahal beliau dalam keadaan khutbah. Penting, sangat penting, dan keutamaannya luar biasa.
Mana antara dilanjutkan atau dibatalkan? Ya, maka dua-duanya jangan dilakukan. Jangan dilanjutkan, juga jangan dibatalkan. Tapi diselesaikan. Bedanya apa dibatalkan sama diselesaikan? Kalau dibatalkan ya langsung batalkan aja. Pas kita sholat di tengah-tengah terus Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, langsung dibatalkan. Maju sini, itu dibatalkan. Tapi kalau diselesaikan, ditutup dengan salam. Dalam keadaan apapun panjenengan. Dalam keadaan berdiri, langsung Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Komat ya. Jenengan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung maju. Atau pada saat i'tidal, misalkan pas ruku, Allahu Akbar. Allahu Akbar, asyhadu an la, bangun dulu. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pas ruku jangan langsung salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi pas sujud, duduk dulu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Terus ikomat, Allahu Akbar, asyhadu. Bangun dulu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tinggal tahiyat aja, jangan teruskan. Ya, karena nanti khawatir jenengan ketinggalan keutamaan shaf awal dan takbiratul ihramnya imam ini tadi. Jadi pas ruku bangun dulu baru salam, pas sujud juga bangun dulu, duduk dulu baru salam. Jangan pas sujud salam, malah angel iki nggih. Nek ruku sik rada iso. Nek sujud ya, malah susah. Jadi tidak diteruskan nggih, tidak diteruskan dan tidak dibatalkan, tapi diselesaikan. Jangan secara syariat yaitu dengan apa? Salah. Jangan juga marah sama muadzinnya. Sholat kok mati. Oh, ada yang begitu. Bisa jadi muadzinnya nggak ngelihat. Biasanya kan muadzin mau lihat dulu, masih sholat apa enggak gitu. Ternyata ini pas ini nggak ada tiangnya. Kadang masjid itu ada tiang-tiangnya gitu ya. Orang sholat di belakangnya tiang. Jadi muadzin sudah tolak-tolak. Oh nggak ada. Ternyata kelindung apa? Tiang ada sholat. Allahu Akbar, langsung deh. Ngono barang. Ngamuk karo muadzin. Enggak usah ngamuk. Salah sendiri sholat di belakang. Ya. Jadi intinya keterangannya Pak, meskipun sholat panjenengan belum sempurna, tapi pahalanya sudah sempurna. Itu keutamaannya. Jadi, tapi kalau jenengan batalkan, loh, jenengan nggak dapat kesunahan sholat tadi, mau dibatalkan ya batal begitu saja, nggak dapat pahala. Karena jenengan mengejar apa? Takbiratul ihramnya imam atau shaf pertama. Tapi kalau jenengan kekeh dengan sholat sunnahnya, mengingat penting tadi, jenengan teruskan, jenengan dapat kesunahan memang sholat sunnah, tapi jenengan ketinggalan keutamaan takbiratul ihramnya imam dan shaf awal. Tapi kalau jenengan selesaikan, jenengan dapat dua-duanya. Sholatnya sempurna, jenengan dapat keutamaan apa ini? Shaf awal dan takbiratul ihramnya imam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Nggih, monggo. Yang baca khotibnya? Jangan Yang baca petugasnya aja. Jadi seperti kemarin seperti kemarin sudah kita jelaskan bahwa ketika sudah masuk waktu Jumat itu ndang-ndang khutbah mulai, gitu ya. Ndang-ndang khutbah mulai. Jangan sampai wis nit lagi pengumuman. Ya jenengan sedikit mengundur waktu sholat Jumat. Gitu nggih. Usahakan baca pengumuman itu sebelum masuk waktu. Kalau ini sudah misalkan sudah disetel akurat ya dengan waktu sholat yang diedarkan oleh Kementerian Agama misalkan, tepat misalkan. Ini sering dirubah atau otomatis waktu-waktunya? Otomatis gitu. Nah, kalau otomatis kan enak, nggak usah ngerubah-ngerubah. Nah, artinya kalau misalkan ini sudah disetel sedemikian rupa, sudah akurat, ketika sudah nit, berarti sudah masuk waktu
sholat Jumat itu langsung adzan muadzin. Gitu. Nah, usahakan baca-baca pengumuman itu tadi betul sebelum 5 menit kah atau butuh 7 menit kah atau 10 menit sebelum ini disampaikan pengumuman. Terus ada yang protes, anu Ustaz, kalau sebelum masuk sholat itu belum ada jamaahnya kok. Masih berapa orang gitu. Jadi kita mengumumkan itu enggak. Makanya sering saya matur, pengumuman Jumat itu apalagi yang terkait dengan keuangan itu Pak. Oke, itu enggak usah yang rinci, global saja. Nanti rinciannya cukup jenengan tempel di mading atau papan pengumuman. Jadi jamaah yang pengen ngerti detailnya pengeluaran masjid kita selama seminggu ini, lihat di mading. Ini beli pipa, beli kabel, beli rinso, beli ada nih kemarin tentang pengumuman Jumat itu, beli pipa 12.000, beli sabun cuci, ilah apa meh Jumatan kok sabun cuci barang di umum nih, nggak usah ya, yang global saja gitu. Kadang itu dirinci, transport ustad loh apa transport ustad barang disebut itu mboten usah kok terus meneng-menengan mawon ngoten niku nggih. Kemarin ngeroh-ngerohi mawon. Kemarin diprotes kayak Trans 7 gitu loh. Jenengan ngamplopi ustad 100.000, 200.000, 300.000 diprotes, nyawer artis juta-jutaan nggak protes, malah repot gitu nggih. Jadi nek ngamplopi ustad ngasih transport itu meneng-menengan aja, biar nggak diprotes sama orang-orang yang nggak paham tradisi pesantren, tradisi ilmu itu. Ya Allah ya Rabb. Jadi usahakan begitu, usahakan sebelum masuk waktu itu pengumuman. Ada yang betul jenengan sampaikan tadi. Saya kemarin Jumat kemarin saya pas kosong. Jumat sebelumnya saya khutbah di salah satu masjid. Lah itu adzan dulu. Itu malah adzan dulu Pak. Bukan ini baru pengumuman enggak. Adzan dulu karena kebetulan adzannya 2. Adzan dulu, habis adzan itu enggak langsung Bilal. Habis adzan itu pengumuman Pak. Tuh, aku yang ngenteni saya yang khutbah kok. Bareng habis adzan, kemudian habis sholat sunat, kok Bilalnya gak ada ngadeg-ngadeg. Karena yang apa namanya? Yang Bilal itu yang disebut itu di samping saya yang adzan pertama tadi. Itu gak ngadeg-ngadeg. Ternyata ada yang orang bawa kertas di sebelah situ gini-gini. Terus naik mimbar. Naik podium lah, bukan mimbar begini ya, podium. Masjidnya kebetulan podium mimbarnya. Baru pengumuman, semua tiba ini. Akhirnya tak kasih masukan. Begitu selesai khutbah, selesai sholat Jumat, tak kasih masukan ke pengurus. Pak ngapunten, sangat kalau bisa usahakan pengumuman itu sebelum masuk waktu. Jawabannya tadi itu Pak, anu Ustaz, kalau belum masuk waktu jamaahnya belum banyak ya. Berapa orang gitu aja. Ya enggak apa-apa. Teman sampaikan saja nanti pengumuman ini lebih lengkapnya tempel di mading di depan situ. Kan ada tempat pengumuman itu, tempel aja itu supaya rinciannya jelas di situ. Karena kalau begini ya kita mengurangi keutamaan Jumat. Saya bilang, "Oh nggih Ustaz." Enggak tahu nggih itu dilakoni apa ora mbok. Saya penting nggih dhisik wis. Saya wis marem, nggih wis marem. Ya Allah. Baik. An Ibnu Abbas wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Alhamdulillah, monggo kita tutup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ngaji kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Mugi-mugi ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.